Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Telah dibuka kelas pemuridan hidup berjemaat atau HB. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah lulus DK, segera daftarkan diri Anda kepada Bapak Tertius Indratno. Orientasi DK angkatan ke-38 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Haleluya. Selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia.
Haleluya. Sungguh kami percaya bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kami berserah di dalam anugerah-Mu, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut, tidak khawatir dan tidak bimbang. Karena Yesus Tuhan kami senantiasa menuntun langkah demi langkah. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
percaya ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidup ini, kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Engkau ada di dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami, sehingga di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang berharap dan percaya akan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Waktu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masuk di bulan Juni. Dan mengawali bulan Juni ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang terus memimpin dan menuntun kita kepada setiap langkah demi langkah kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan yang telah Ia sediakan dalam hidup saudara-saudari dan saya. Itu sebabnya tema kita di bulan Juni ini adalah Take Us Always on His Path of Victory. Membawa kita selalu di jalan kemenangannya.
Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan rancangan Allah tidak ada sesuatu pun yang gagal. Semuanya pasti terjadi. Itu sebabnya Allah tidak hanya merancangkannya, namun juga Allah memberikan kuasa dan penolong kepada kita untuk meraih rancangannya dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang selalu menyertai kita setiap hari. Dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan memuliakannya. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Allah sebagaimana Paulus berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Artinya, bila di dalam Kristus tidak ada jalan kegagalan, tidak ada jalan kekalahan. Yang ada adalah jalan kemenangan dan pasti menjadi pemenang. Dengan kata lain, di luar Kristus adalah jalan kesesatan, kekalahan, dan kegagalan. Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Artinya, hanya di dalam Yesus kita memperoleh segala yang dirancangkan Allah di dalam hidup kita. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kemenangan. Karena Yesus Kristus adalah sang pemenang. Dan jalan-jalannya adalah kemenangan. Membawa dan menjadikan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Namun, mengapa ada kalanya kita merasa gagal? Salah satu jawaban dari itu adalah keraguan atau kebimbangan. Keraguan adalah penghalang kemenangan. Mengapa timbul keraguan? Fenomena munculnya keraguan yang berasal dari dalam diri sendiri dikenal dengan self-doubt. Self-doubt atau meragukan kemampuan serta tidak merasa yakin pada diri sendiri, ini bisa saja terjadi atau di bawah alam sadar kita yang suka disebut dalam istilah subconscious. Dalam kondisi tertentu, meragukan diri sendiri secara berlebihan bisa berdampak hilangnya rasa percaya diri. Ketakutan yang berlebihan akan kegagalan, merasa diri tidak memiliki kapasitas yang cukup, kekhawatiran akan tidak mendapat penerimaan, atau berakhir dengan rasa putus asa terhadap hidup. Dan akhirnya melarikan diri dari tanggung jawab kita. Hal itu bisa saja terjadi. Terlebih ketika kita sering melakukan namanya sabotase terhadap diri sendiri. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah self-sabotage. Yaitu perilaku yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, yang telah mempengaruhi diri kita sendiri secara negatif ketimbang menyelesaikan masalah keraguan. Keraguan yang kita rasakan membawa kita pada lubang yang disebut I am not good enough. Kita selalu merasa bahwa diri tidak cukup pandai, tidak cukup baik, tidak cukup beruntung, dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran seperti ini, apakah saya bisa melakukannya? Apakah kemampuannya saya memadai untuk melakukan hal tersebut? Apakah saya tidak akan mengalami kegagalan lagi jika melakukan ini? Bisa saja membuat kita merasa tertekan dan semakin mempertanyakan kapasitas dan kemampuan diri. Akibatnya, kita bisa mengalami penurunan fungsi kognitif, yaitu proses berpikir atau kemampuan diri untuk menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kita menjadi tidak lagi bersemangat memperjuangkan rencana-rencana kerja
atau mimpi-mimpi kita. Kita sampai pada kesimpulan bahwa diri kita tidak cukup kompeten, tidak mampu dan tidak pernah cukup baik untuk mewujudkan suatu hal. Disinilah masalahnya. Bukan karena kita tidak cukup baik, tetapi karena pikiran kita terus memaksa kita untuk berpikir seperti itu. Kita terkungkung dalam pikiran negatif, yaitu justru membentuk kita menjadi kita tidak cukup baik tanpa berusaha menerima diri seutuhnya. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin keraguan itu atau self-doubt itu berujung pada seringnya kita merasa gelisah, depresi, kebiasaan menunda-nunda, kurangnya motivasi, ketidakstabilan emosi, tingkat kepercayaan diri yang rendah, atau kesulitan membuat keputusan. Memang, kalau kita terus melihat segala kekurangan dan keterbatasan kita dengan diperhadapkan segala persoalan, peristiwa, keadaan, atau situasi yang kita hadapi dan akan kita jalani dapat membuat kita menjadi inferior atau chill atau rendah diri. Apalagi kalau fakta yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Kenyataan yang terjadi jauh dari yang kita inginkan. Belum lagi pernyataan negatif oleh karena kegagalan yang kita alami. Kritik-kritik publik dan orang-orang dekat yang terarah kepada kita, yang kecenderungannya melemahkan semangat dan tuduhan-tuduhan yang mematahkan semangat dan lain sebagainya. Semuanya itu dapat membuat kita ragu, melangkah dan bertindak, sehingga yang terbaik di depan kita tidak mendapatkannya, dan padahal itu telah disiapkan Allah bagi kita. Itu sebabnya keraguan dibuang dari hidup kita. Karena keraguan adalah musuh dan penghalang daripada kemenangan. Bahkan ketika kita memohon pun kepada Tuhan di dalam doa, keraguan harus disingkirkan dari hati, pikiran, dan perasaan kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Akibat keraguan tidak akan tenang dalam hidup. Tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Memang ketika kita dalam situasi pada hidup yang belum reda dan terus berkecamuk seperti tak hentinya, dapat menimbulkan keraguan untuk menatap hari esok kita. Keraguan itu dapat menggoyahkan iman, sebagaimana yang dikisahkan dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, ketika para murid Yesus yang sedang dihantam badai di tengah danau Galilea. Demikian firman Tuhan yang dituliskan dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam ayat 24 sampai 26 dijelaskan di sana, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ayat 24 sekali lagi saya bacakan kepada kita. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Suatu fakta bahwa badai mengombang-ambingkan para murid di atas perahu yang sedang berlayar karena angin sakal. Padahal Yesus sendiri yang menyuruh mereka untuk menyeberang. Peristiwa keadaan yang kita tidak harapkan dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita menjadi ragu kepada satu tujuan yang hendak kita tuju, walau kita tahu bahwa tujuan kita adalah panggilan dan arahan Tuhan sendiri. Dalam keadaan yang begitu sulit dan fokus kita kepada keadaan yang sedang terjadi dapat menimbulkan, pertama adalah keraguan kita kepada panggilan Tuhan. Keraguan kita kepada tujuan yang datangnya dari Tuhan. Keraguan kita kepada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita di situasi yang sulit. Seperti yang dialami oleh para murid ketika di saat gelombang laut datang mengombang-ambingkan mereka di tengah danau oleh angin sakal. Bahkan ketika Yesus datang menghampiri mereka, justru mereka menyangka dia hantu. Itu terjadi karena ketakutan mereka akan keadaan yang sedang terjadi. Sehingga Tuhan yang hadir pun mereka berpikir itu hantu. Mereka meragukan Tuhan di tengah ketakutan akan keadaan yang mereka hadapi. Mereka ragu karena fokus kepada keadaan yang mereka takuti. Mereka takut karena mereka tidak bisa mengatasi keadaan yang terjadi. Mereka takut karena angin sakal yang datang tidak mampu teratasi oleh pengalaman mereka. Mereka takut karena angin sakal melampaui kemampuan mereka. Keraguan itu muncul dari diri sendiri oleh keadaan yang ditakuti karena berpijak kepada kemampuan diri sendiri yang begitu terbatas. Itu sebabnya bila kita hanya bersandar kepada kemampuan kita sendiri, maka kita akan menjadi seorang peragu, dapat menyimpang ke jalan yang salah dan menjadi kalah, dapat terjerumus ke dalam kegagalan dan jurang malapetaka. Sebagaimana Petrus merasakan tiupan angin di saat sedang berjalan di atas air, lalu menjadi takut dan mulai tenggelam. Sebagaimana yang dicatat di ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 30 dijelaskan di sana. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Waktu Petrus masih fokus perhatiannya kepada Tuhan dan datang berjalan ke arah Tuhan Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Namun ketika dirasakannya angin bertiup dan perhatiannya teralihkan, fokusnya kepada angin yang sedang bertiup, maka mulailah dia tenggelam. Yang walau akhirnya ia kembali berseru kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, keraguan muncul oleh ketakutan kepada keadaan yang tidak diharapkan dan hanya fokus kepada keadaan yang sedang terjadi, yang melebihi dari kemampuan diri sendiri. Memang pada kenyataannya banyak hal peristiwa, keadaan yang terjadi melampaui kemampuan kita, sehingga kita dapat meragukan untuk kita dapat meraih masa depan yang Allah telah rancangkan sedemikian indah dan mulia. Seringkali kita dapat menjadi lemas,
lunglai menghadapi keadaan bukan sulitnya keadaan, tetapi oleh keraguan terhadap diri menghadapi kenyataan yang sedang terjadi. Itu sebabnya untuk kita dapat melepaskan diri dari keraguan terhadap diri sendiri dalam menghadapi keadaan yang sesulit apapun terjadi, Amsal 3 ayat yang kelima memberikan kita satu nasihat yang baik. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal yang pertama, sekali lagi, untuk kita dapat melepaskan keraguan terhadap diri sendiri dalam menghadapi keadaan yang sesulit apapun, hal yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Untuk membangun satu kepercayaan kepada Tuhan, yaitu kita harus mengenal dengan baik dan benar siapa yang kita percaya. Sering bersama dan tinggal menyendiri bersama dengan Tuhan dalam keheningan, dalam doa dan kesukaan untuk merenungkan serta melakukan firman-Nya. Mengucap syukur dengan pujian dan penyembahan dalam sikap merendahkan diri dan rendah hati di hadapan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih utama dari segalanya. Tuhan adalah pribadi yang memiliki hikmat, kasih dan kuasa yang tidak terbatas. Oleh sebab bila kita yang menaruh diri kita ke dalam tuntunan dan penyertaannya, maka kita akan mengalami keberhasilan serta kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Sebagaimana yang dicatat oleh Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Biarlah hari ini kita berkata, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku mempercayakan hidupku. Yang kedua, jangan bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan? Sebagaimana juga yang dicatat di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sekali lagi saudara, ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri mengalami kutuk. Sebab firman Tuhan yang berkata demikian. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri terkutuk. Saudara-saudari, ini bukan hanya merujuk dari hasil yang diperoleh saja. Tetapi ketika kita menghadapi masa sulit, kita benar-benar sulit. Seperti dunia ini sepi tanpa berpenghuni. Kita akan dilanda kesendirian di tengah keramaian. Kita akan dilanda ketakutan di tengah kebahagiaan. Kita akan dilanda rasa miskin di tengah kelimpahan. Kita akan dilanda rasa tak berguna di saat diberdayakan. Dilanda rasa tak berharga sekalipun diberi penghargaan. Kita akan mengalami relasi yang sangat minim, yang dapat membuat kita menjadi tersingkir dan mengalami kehampaan. Itulah akibat mengandalkan diri sendiri. Itu sebabnya kiranya kita tidak mengandalkan diri sendiri, supaya kita tidak menjadi seorang peragu. Yang ketiga adalah akui Tuhan di dalam segala lakumu. Sebagaimana yang dicatat di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Saya ulang sekali lagi. Dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dan percaya Allah. Senantiasa mengharapkan pengarahan dari Dia dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagaimana oleh Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa. Karena alasan-alasan berikut mengapa doa dapat melenyapkan kekhawatiran. Oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Yang kedua adalah damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus. Berikutnya adalah Allah akan menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Kita menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Apabila kita melaksanakan hal ini, Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita, yaitu Dia akan menuntun kita menuju sasaran yang ditetapkannya untuk kehidupan kita, menyingkirkan semua halangan dan memungkinkan kita melakukan pilihan yang betul. Sebagaimana Amsal berkata di dalam ayat pasal 11 ayat yang kelima, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, 3 hal untuk kita menghilangkan atau membuang keraguan dari hidup kita yang menjadi penghalang untuk kita meraih kemenangan. Hal yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu. Dan yang ketiga, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, apapun keadaan dan musim yang engkau hadapi, biarlah engkau tetap percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Namun kita tetap mengakui Dia di dalam segala laku kita. Sehingga keraguan jauh dari hidup kita. Ia telah membuktikan cinta dan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan hidupnya, tubuh dan darahnya. Dan untuk mengingat akan pengorbanannya itu, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengambil tubuh, roti, anggur dan darahnya yang telah tercurah di kayu salib. Dia memberikan semuanya itu. Dia relakan itu semua supaya saudara-saudari dan saya menjadi seorang pemenang di dalam hidup ini. Mari kita teguhkan iman kita. Kita ingat selalu pengorbanannya. Kita ingat selalu tubuh dan darahnya yang telah tercurah bagi kita. Supaya kita tidak lagi dikuasai oleh keraguan. Namun keyakinan bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengalami kemenangan. Mari saudara,
ambil roti dan anggur ini. Biarlah kita tetap meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita sesuatu hal yang menghalangi kita untuk selalu percaya kepada Dia, keraguan kita akan firman yang telah Ia sampaikan, bahkan janji-janjinya, karena keadaan yang begitu menghimpitmu, biarlah hari ini engkau datang kepada Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku sungguh percaya kepadamu. Mari berdoa sejenak dan izinkan Roh Kudus menolong kita untuk meneguhkan iman kita kepada Kristus. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, pengorbananmu yang begitu mulia, tubuh dan darah-Mu Engkau relakan bagi kami. Engkau berikan itu bagi kami ya Tuhan, supaya dosa yang menjadi penghalang kami, untuk kami memperoleh segala penyediaan-Mu atas hidup kami, kemenangan demi kemenangan, kami kembali diteguhkan dan dikuatkan, bahwa sungguh Engkau adalah pemenang, yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dari hari ke hari kemenangan Engkau berikan bagi kami. Karena Engkau yang membawa kami ke jalan kemenangan-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesus Engkau juru selamatku. Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah kedua belah tanganmu terangkat ke atas.
Allah yang hidup, yang engkau kenal dan engkau sembah, yang mengasihi dan mencintai engkau, memberkati engkau. Berkat daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus menuntun dan memimpin menyertai engkau setiap waktu, memberikan kemenangan bagimu. Dan apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.